Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kamus berbicara. Nah, setelah kemarin kita udah ngomong-ngomong nih tentang filsafat, hari ini kita akan lanjut ke pembahasan yang gak kalah seru nih, yaitu tentang psikologi. Dan hari ini kita sudah kedatangan special guest, yaitu mahasiswa psikologi. Mungkin kakak sekalian bisa perkenalkan namanya dulu nih. Dari sini dulu deh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Delima dari jurusan Psikologi Islam angkatan 2021 Inantasari, Banjarmasin. Oke, kalau misalnya kakak yang satunya siapa namanya? Oke, nama aku Dia, mahasiswa aktif jurusan Psikologi Islam angkatan 2021 Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari, Banjarmasin. Oke, gimana kabarnya nih kak? Baik dong. Oke, baik. Mungkin kita langsung aja ya. Yang pertama mungkin boleh di-spill dulu nih. Inti dari psikologi sendiri menurut kakak gimana? Dari Kak Delima. Oke, nah menurut aku sendiri jurusan psikologi ini adalah sebuah jurusan yang dimana psikologi ini mempelajari yang namanya tentang kejiwaan. Dimana hakikatnya jiwa itu kan nggak bisa dilihat kan. Nah tapi dalam psikologi ini kita bisa merealisasikannya dengan perilaku manusia. Jadi kita bisa mempelajari perilaku manusia ini lewat yang namanya psikologi. Mungkin itu sih inti dari psikologi sendiri. Oke, siap-siap. Nah kan kalian di jurusan psikologi Islam, sama-sama di jurusan psikologi Islam nih. Nah untuk bedanya sendiri psikologi Islam yang kalian pelajari dan psikologi pada umumnya itu apa sih kak? Mungkin dari Kak Dia. Oke, simpelnya aja nih ya, yang terlihat nih perbedaan psikologi dan psikologi Islam. Nah, kalau untuk psikologi yang kita ketahui memakai teori kognitif, behavioristik, humanis. Nah, kalau di psikologi Islam sendiri ada berkaitan dengan teori-teori tauhid, hadis, dan berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu sih yang perbedaan yang terlihat, perbedaan psikologi umum sama psikologi Islam sendiri. Oke, I see. Nah, terus nih kan terkait psikologi pasti banyak nih asumsi-asumsi yang menganggap bahwa kalau kita belajar psikologi itu kita bisa ngeramal atau kita bisa jadi dukun. Itu gimana orang cuman hanya dari melihat mukanya atau melihat sidik jarinya kita tuh sudah bisa tahu. Gimana kalau tanggapan dari kakak-kakak sekalian tentang asumsi seperti itu? Kalau menurut aku tentang asumsi yang seperti itu nggak dibenarkan sih karena tapi kayak bisa dibilang seperti itu gitu. Nah maksudnya tapi bukan sebagai dukun atau peramal, tapi mungkin orang-orang tuh ngiranya kita itu bisa, lebih tepatnya tuh bisa membaca perilaku manusia, karena kan dalam sejarah psikologi kepribadian itu tuh ada yang namanya seperti yang kakak moderator tadi bilang tuh kayak bisa membaca sifat manusia tuh dari garis tangan, terus dari mimik wajah, dari gerak tubuh dan lain sebagainya. Nah psikologi itu mempelajari hal-hal yang seperti itu, jadi kayak bisa disamakan sebagai dukun atau peramal, tapi bukan dukun atau peramal gitu. Jadi poinnya bukan sebagai dukun dan bukan sebagai peramal. Iya, kalau Kak Dia ada yang mau ditambahin? Kalau menurut aku kalau dibilang dukun atau peramal sih tentunya enggak ya, karena seperti yang kita tahu dukun atau peramal itu adalah orang yang bisa meramalkan atau mengetahui kejadian yang akan terjadi ke depannya. Nah kalau psikologi ini berlaku hukum kausalitas sebab akibat, jadi kita tahu penyebab kenapa orang ini bertindak. Nah mungkin kita bisa mempelajari hal itu, tapi kita tidak bisa mengetahui hal apa yang akan terjadi atau yang pasti terjadi ke depannya. Itu sih yang kenapa sebenarnya sangat bertentangan nih antara dukun, peramal, dan psikolog itu. Oke, jadi hukum kausalitas ya kak ya. Nah, jadi gitu guys, bukan sebagai dukun dan peramal. Oke, kalau untuk manfaat kita mempelajari psikologi, itu apa sih kak? Oke, manfaat kita belajar psikologi itu banyak banget ya, untuk orang maupun diri sendiri. Tapi pertama kita itu bisa terapkan itu ke diri sendiri. Kita bisa gunakan ilmu psikologi ini ke diri sendiri. Kita bisa membenahi, kita bisa mengetahui, oh aku kayak gini karena ini, karena faktor-faktor ini. Nah setelah kita bisa menerapkan ke diri kita sendiri, maka kita bisa membantu orang lain untuk menerapkan hal itu ke dirinya masing-masing kayak gitu. Kita bisa membantu orang yang punya masalah kejiwaan, punya gangguan dan lain sebagainya. Kita bisa membantu dia untuk memecahkan masalah kejiwaan itu. Itu sih kalau aku. Oke, kalau menurut Kak Delima?
Jadi kalau menurut aku sendiri, manfaat dari belajar psikologi ini tentunya banyak. Setuju banget nih kata Kak Diah tadi kan, selain untuk membantu orang tapi juga bisa membantu diri kita sendiri. Nah, yang dimana dengan belajar psikologi kita belajar yang namanya mengenali emosi atau yang bisa disebut dengan kecerdasan emosional, yang dimana disebut dengan EQ, yang dimana EQ ini sebenarnya lebih penting daripada kecerdasan intelektual seseorang. Yang dimana dengan adanya EQ atau emosional, kecerdasan emosional tuh kita bisa memahami perasaan orang lain, yang dimana ini dibaratkan seperti adab di atas ilmu. Nah, seperti itu. Oke, siap-siap. Terus yang menarik dari psikologi itu apa sih, Kak? Dan kenapa kalian memilih untuk belajar di psikologi ini? Kenapa nggak manajemen atau apa gitu? Mungkin dari Kak Diah dulu nih. Oke, hal yang menarik di psikologi itu sebenarnya banyak sih orang yang tertarik banget belajar psikologi. Nggak harus kita jadi psikolog dulu baru kita belajar psikologi, tapi kalau kita punya keinginan untuk belajar psikologi, nah itu ya udah pelajarin, nggak harus kita jadi psikolog dulu baru kita belajar psikologi gitu. Yang menariknya adalah belajar ilmu kejiwaan, yang mana semua orang itu punya jiwa gitu. Kita punya jiwa dalam diri kita masing-masing, jadi kita bisa menerapkan itu ke diri kita. Kalaupun kita nggak pengen nerapin itu ke orang lain, yang penting buat diri kita sendiri, sehingga dampaknya pun suatu saat tanpa kita sadari akan berdampak juga ke orang lain. Itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau menurut Kak Delima nih gimana? Oke, aku setuju banget sih sama Kak Diah tadi tentang diri sendiri ya, yang mana dengan adanya psikologi ini kita mungkin kalau masuk jurusan ini kita bisa yang namanya rawat jalan, ya enggak sih? Gimana sih trauma-trauma kita tuh muncul dan lain sebagainya, cara mengatasi, cara mengobati dan lain sebagainya. Nah, kita bisa masuk jurusan psikologi ini. Terus juga kita di sini bisa belajar tentang yang namanya parenting nih buat masa depan, terutama buat ibu-ibu, calon ibu di masa depan nanti. Nah, kita bisa masuk jurusan psikologi ini, ya enggak? Iya dong. Iya dong. Nah, menarik banget kan guys psikologi itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, kenapa sih kalian bisa milih berada di jurusan psikologi Islam? Oke, kalau dari aku, kenapa aku milih jurusan psikologi Islam? Mungkin orang banyak berpikir ngambil jurusan psikologi Islam, psikologi atau yang lain sebagainya itu kita pengen jadi psikolog. Kalau aku pribadi sih enggak ya, karena aku pengen nerapin ini ke orang sekitar dulu gitu loh. Jadi kenapa aku belajar kenapa aku ngambil jurusan psikologi Islam? Karena ya tadi mungkin cukup menarik psikologi Islam gitu. Jadi kita yang menganut agama Islam ini bisa mengcombine kedua ilmu psikologi dan Islam gitu. Yang mana zaman sekarang kan banyak tuh kadang orang yang kurang percaya dengan psikologi umum yang terlalu kebarat-baratan, apalagi di lingkungan kita yang emang mayoritas Islam gitu. Jadi kita bisa combine dua hal itu. Nah, jadi di psikologi Islam ini aku pengen nge-explore banyak hal, nge-explore sisi yang berbeda dari psikologi biasa itu sih. Oke, siap. Jadi itu tadi guys pembahasan kita tentang psikologi. Buat Kak Delima dan Kak Diah, terima kasih banyak telah menjadi pembicara di Kamus Berbicara ini. Dan buat kalian semua, terima kasih banyak juga telah mendengarkan Kamus Berbicara. Nantikan episode-episode berikutnya di Kamus Antasari. Sampai jumpa. Dah.